Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Heruna. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 7 Kelompok 2 dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Pencatatan Buku Kas Umum melalui Google Spreadsheet. Saya dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah instansi yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta menegakkan peraturan daerah di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, profil organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan susunan organisasinya secara umum terdiri dari kepala satuan, sekretariat, serta bidang-bidang yang menangani tugas-tugas spesifik. Visi misi dari Kabupaten Aceh Barat Daya. 1. Visi Abdian Maju, Masyarakat Sejahtera. Maju, masyarakat Aceh Barat Daya yang religius, produktif, mandiri, terampil dan inovatif dalam seluruh aspek pembangunan. Sejahtera, masyarakat yang tercukupi secara ekonomi, memiliki pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki lapangan kerja yang layak, menurunnya angka kemiskinan serta hidup dalam suasana aman dan damai. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 8 misi Pemakmu Nangro sebagai berikut. 1. Malim, meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. 2. Carong, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, sehat, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis agama. 3. Masyuhu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memadai serta pengembangan kawasan perkotaan baru. 4. Makmu, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kreatif. 5. AD, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dan merata. 6. Jroh, pemberdayaan perempuan dan pemuda agar mampu mandiri. 7. Sejahtera, penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Dan yang terakhir, Mesanid, reformasi birokrasi yang bersih dan melayani melalui digitalisasi pemerintahan secara terintegrasi. Berikut ini struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya juga melakukan fungsi administrasi termasuk di dalam bidang program, keuangan, dan pelaporan. Jadi latar belakang dari isu yang saya ambil yaitu di bagian keuangan atau Satpol PP dan WH masih menggunakan Excel saat melakukan pencatatan buku kas umum. Microsoft Excel tidak mendukung kolaborasi real time. File buku kas umum masih tersimpan secara lokal sehingga rawan hilang atau rusak ataupun terhapus di dalam suatu perangkat. Sebelumnya ada 5 isu aktual yang sudah saya pilih. Isu yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Kanun Kabupaten Aceh Barat Daya nomor 2 tahun 2008 tentang penertiban ternak. Isu yang kedua, bagian keuangan di kantor masih menggunakan Excel saat pencatatan buku kas umum sebelum diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD untuk pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. 3. Belum optimalnya pengetahuan masyarakat atau pedagang kaki lima di Kabupaten Aceh Barat Daya tentang peraturan daerah yang melarang berjualan di bahu jalan. 4. Rendahnya tingkat kepatuhan pegawai Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya untuk hadir apel pagi rutin setiap hari Senin dan sampai hari Kamis. Dan yang kelima, minimnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya terkait tugas dan fungsi Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH bukan hanya melakukan penertiban pasar. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan teknik APKL. Teknik APKL dibuat untuk menentukan kelayakan suatu isu dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, aktual. Aktual itu benar-benar terjadi. 2. Problematik, yaitu isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusi segera mungkin. 3. Kekalayakan, yaitu isu menyangkut hajat hidup orang banyak.
Yang keempat, layak, yaitu masuk akal, realistis, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah dilakukannya identifikasi, didapatlah 3 isu aktual yang memenuhi persyaratannya, yaitu isu pertama, yang kedua, dan yang kelima. Setelah mendapatkan 3 isu utama, langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan core isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG digunakan untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Penilaian dilakukan dengan memberi skor 1-5 pada setiap kriteria. U, artinya urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan ditindaklanjuti. Semakin mendesak, semakin tinggi skornya. S, seriousness, seberapa serius dampak yang akan ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Semakin serius dampaknya, semakin tinggi skornya. Growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan berkembang dan memburuk jika dibiarkan tanpa penanganan. Semakin besar kemungkinan memburuk, semakin tinggi skornya. Skala penilaiannya, 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 sedang, 2 rendah, 1 sangat rendah. Dan didapatkan 1 isu utama, yaitu bagian keuangan kantor Satpol PP dan WH masih menggunakan Excel saat melakukan pencatatan buku kas umum sebelum diinput dan diproses ke SIPD untuk pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk menganalisis akar permasalahan dari isu ini, saya menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, kecenderungan pegawai untuk tetap menggunakan metode lama karena takut salah menggunakan sistem baru, tidak percaya diri dengan aplikasi berbasis online, merasa Excel sudah cukup dan terbukti aman digunakan karena sudah terbiasa, meskipun sebenarnya menggunakan digitalisasi lebih efisien. 2, mesin, yaitu belum adanya akun Google khusus untuk Google Spreadsheet. Selanjutnya, metode. Proses penginputan masih menggunakan metode manual dan dicatat dan disimpan di file Excel, bukan melalui platform kolaboratif seperti Google Spreadsheet. Metode berbagi data masih tradisional, yaitu file biasanya dikirim lewat flash disk, WhatsApp, atau email, bukan melalui sistem cloud yang bisa diakses bersama, menyebabkan aplikasi, file, dan rawan terjadi kehilangan atau kerusakan file. Material. Penggunaan Excel yang tidak mendukung editing simultan real-time karena Excel yang dipakai di perangkat masing-masing hanya mendukung pengeditan individu, bukan kolaborasi langsung, sehingga ketika lebih dari 1 orang menginput harus bergantian atau menggabungkan file manual. Selanjutnya, gagasan pemecahan isu ini yaitu dengan digitalisasi pencatatan buku kas umum melalui Google Spreadsheet. Langkah yang dapat ditempuh adalah membuat template buku kas umum digital di Google Spreadsheet dengan format yang sesuai standar. Selain itu, penggunaan Google Spreadsheet juga memungkinkan monitoring real-time, karena setiap perubahan data dapat langsung terlihat. Sistem backup otomatis melalui Google Drive menjamin keamanan data, serta risiko kehilangan file. Dengan gagasan ini, pencatatan buku kas umum ini akan menjadi lebih efisien, transparan, akurat, dan aman, sekaligus mendukung semangat digitalisasi, administrasi keuangan, serta penerapan prinsip Smart ASN. Kaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN, penggunaan Google Spreadsheet dalam proses kerja berkaitan langsung dengan upaya peningkatan manajemen ASN yang profesional, adaptif, dan produktif. Dalam konteks ini, ASN dituntut untuk tidak hanya mampu menjalankan tugas administrasi secara manual, tetapi juga menguasai teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi kerja. Kaitan dengan Smart ASN yaitu ASN yang memiliki karakteristik integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan bahasa asing, serta kemampuan kerja lintas sektor. Dengan memanfaatkan Google Spreadsheet, ASN menunjukkan kecakapan dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan yang pertama, mempelajari penggunaan Google Spreadsheet. Kedua, pembuatan template Google Spreadsheet standar. 3, implementasi penggunaan Google Spreadsheet dalam proses input kwitansi. 4, melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan lanjutan. Dari setiap kegiatan yang akan saya lakukan, ada 3 tahapannya. Pada kegiatan yang pertama, pembuatan akun Google dan akses Google Drive. 2, pengenalan dasar Google Spreadsheet. 3, mengenal bagian-bagian penting seperti menu toolbar, kolom, baris, tab sheet, serta fungsi berbagi file. Tahapan pada kegiatan 2, yang pertama membuat template standar, yang kedua menentukan kolom dan format data yang dibutuhkan, yang ketiga mencoba template dengan beberapa entry nyata, dan menyempurnakannya jika ada kekurangan. Tahapan
tahapan pada kegiatan 3. 1. Setiap deskripsi laporan keuangan kegiatan yang akan diinput ke SL mulai diinput ke Google Spreadsheet. Yang kedua, kolaborasi secara real time, staf bendahara dan bendahara bisa memantau dan mengoreksi data bersamaan. Yang ketiga, penyimpanan dan backup otomatis. Selanjutnya, tahapan pada kegiatan 4, yang pertama monitoring rutin, yaitu mengecek secara berkala penggunaan Google Spreadsheet dan kesesuaian input. 2. Evaluasi kinerja, bagaimana penggunaan Google Spreadsheet dibandingkan penggunaan Excel. Dan yang terakhir, penyempurnaan template. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan revisi pada template Google Spreadsheet. Berikut matrik rancangan aktualisasi saya. Dan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan 1 yaitu pada minggu kedua dan ketiga di bulan September. Kegiatan 2 dilakukan pada minggu ketiga dan keempat di bulan September. Kegiatan 3 dilakukan pada minggu keempat September dan minggu pertama pada bulan Oktober. Dan kegiatan yang keempat dilakukan pada minggu pertama Oktober dan minggu kedua Oktober. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.